Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifat Budin. Saya adalah mahasiswa jurusan Teknik Informatika Universitas Dian Nusantara. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek UAS Sistem Multimedia. Pembahasan pertama, jenis dan contoh aplikasi berbasis multimedia. Jenis pertama ada multimedia linear. Jenis ini multimedia yang berjalan lurus yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Contohnya ada film, video, televisi. Jenis kedua, multimedia nonlinear atau multimedia interaktif. Merupakan multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat memberikan interaksi antara media dengan pengguna. Contohnya di sini aplikasi game, multimedia pembelajaran interaktif, dan lain sebagainya. Berikutnya, contoh aplikasi multimedia. Contoh aplikasi multimedia bidang keunggulan persaingan bisnis. Contohnya sistem informasi pemasaran yang dilengkapi dengan portofolio dan katalog produk berbasis multimedia. Contoh aplikasi multimedia di bidang pengembangan SDM, contohnya Computer Based Training. Ini merupakan aplikasi berbasis multimedia yang dibuat untuk keperluan training karyawan. Lalu ada contoh aplikasi bidang produksi, aplikasi multimedia untuk merancang dan merekayasa suatu produk, alat-alat elektronik dan mekanik, monitoring, dan mengakses proses produksi berbasis multimedia. Ini ada sistem informasi pemasaran, sistem informasi manufaktur. Contoh multimedia berikutnya di bidang pelayanan keuangan ada aplikasi pajak, aplikasi perbankan. Lalu aplikasi di bidang sistem informasi ini contohnya SIM, Sistem Informasi Decision Support System. Lalu contoh berikutnya aplikasi di bidang travel. Contohnya informasi travel, travel news, sistem informasi transportasi. Berikutnya pembahasan kedua, proses produksi konten multimedia. Yang pertama ada siklus produksi konten multimedia, digitalisasi, audio sampling, editing, authoring. Pertama, siklus proses produksi konten multimedia terdapat 3 subproses. Yang pertama ada pre-production. Pada prinsipnya proses ini meliputi proses penuangan ide produk, perencanaan proses produksi, penyusunan dokumentasi, penyusunan tim, membangun prototipe, pengurusan hak cipta, dan penandatanganan kontrak dan pembiayaan. Selanjutnya ada production, terdiri dari pembuatan konten multimedia yang diperlukan, pemrosesan konten, pembuatan program atau software yang diperlukan, mengintegrasikan konten atau software, merevisi desain, membangun alpha version, pengujian awal produk, mengevaluasi dan merevisi software dan konten berdasarkan pada hasil evaluasi. Selanjutnya membangun beta version atau semua fungsi produk sudah dibangun, diimplementasikan dan diintegrasikan, tetapi belum diuji secara lengkap. Selanjutnya post production terdiri dari proses pengujian beta version, mengevaluasi dan merevisi software dan konten berdasarkan pada hasil pengujian versi beta, merilis golden master final product dari produk multimedia, menyimpan semua material yang dipakai dalam proses produksi. Produk dengan tahap golden master ini
yang akan dipasarkan, dipublikasikan melalui multimedia communication yang memungkinkan. Ini tadi yang sudah dijelaskan, siklus proses produksi multimedia dari pre-production, production, lalu terakhir post-production. Pada proses produksi konten multimedia selanjutnya ada digitalisasi. Ini merupakan sebuah proses mengubah bentuk analog menjadi digital, seperti image, menggunakan kamera analog, kamera digital. Kemudian dapat dilakukan image processing pada komputer secara digital dengan berbagai software. Ini ada berbagai macam software seperti Paint, Microsoft Paint, LView Pro, PaintSoft Pro, Core, dan lain sebagainya. Lalu digitalisasi selanjutnya audio. Salah satu kunci maraknya musik digital adalah kemajuan teknologi kompresi data. Kompresi atau pemampatan data memungkinkan data audio atau data jenis lainnya yang berukuran besar ditekan ukurannya menjadi jauh lebih kecil. Pemanfaatan ini bisa memperkecil data jadi per 10 kali, bahkan seper 100 kalinya. Sebagai contoh, nisbah kompresi data audio MP3 biasanya berkisar pada angka 11:1 bila dikompresi pada bitrate 128 kilobit per second. Kemudian proses produksi konten multimedia ada audio sampling, meliputi transformasi dari sinyal continuous time dependent ke data discrete. Kemudian quantitative amplitude sinyal sampling size. Kemudian sampling interval antara pengambilan data. Terakhir sample rate atau frekuensi, banyaknya sampling per detik. Gelombang suara analog tidak dapat langsung direpresentasikan pada komputer. Komputer mengukur amplitudo pada satuan waktu tertentu untuk menghasilkan sejumlah angka. Tiap satuan pengukuran ini dinamakan sampel. Berikutnya, editing. Editing software multimedia memberikan kemampuan untuk membuat video atau rekaman audio. Editing yang baik membutuhkan waktu dan beberapa keterampilan. Software aplikasi yang digunakan untuk editing misalnya GarageBand, Audacity, iMovie, dan Adobe Premiere Elements. Paket audio dapat mengedit percakapan yang panjang, memotong jeda, dan menambahkan musik atau sulih suara perkenalan. Kedua, GarageBand untuk Mac dan Audacity untuk PC bebas. Alat-alat yang solid yang menyediakan semua fungsi yang mungkin dibutuhkan. Alat video dapat memotong bagian yang tidak diinginkan, menampilkan bagian yang berbeda bersama-sama, dan overlay grafis dan teks bersamaan. Kemudian yang terakhir dari proses produksi konten multimedia, authoring. Authoring ini melibatkan menyusun, strukturisasi, dan menyajikan informasi dalam bentuk dokumen yang dibuat di beberapa media. Secara tradisional telah diterapkan pada produksi dokumen teks statis dengan munculnya sistem multimedia digital yang dapat menggabungkan teks, audio, dan gambar gerak. Proses authoring telah menjadi jauh lebih kompleks. Sistem multimedia interaktif memungkinkan pengguna untuk mengubah konten yang disajikan dan karena itu menambah tingkat kompleksitas proses authoring. Kekuatan pendorong di balik authoring semua adalah kebutuhan manusia untuk berkomunikasi. Pembahasan yang ketiga, metode kompresi data.
Penggunaan teknologi multimedia yang paling terasa manfaatnya adalah dengan diciptakannya perpustakaan digital. Saat ini banyak lembaga atau organisasi perusahaan melakukan konversi data dan arsip ke dalam bentuk digital. Teknik pemampatan data, video, gambar, ataupun audio tersebut disebut dengan istilah kompresi. Kompresi berguna untuk memperkecil ukuran sebuah file. Terdapat dua metode kompresi data. Yang pertama, dictionary base. Dictionary base bekerja dengan mengganti kelompok simbol dalam data menjadi kode-kode dengan panjang tertentu, dengan asumsi kode tersebut secara umum lebih pendek dari kelompok simbol yang digantikan. Contohnya, Lempel Shift Welch. Metode kompresi data selanjutnya ada statistical base, melakukan kompresi dengan pendekatan yang berbeda. Simbol-simbol yang ada di encode satu persatu. Panjang dari kode output akan bervariasi tergantung dari probabilitas pemunculan simbol. Contoh, Huffman coding atau arithmetic coding. Ini merupakan skema general kompresi data dari input data, encoder, atau compression, storage, or network, kemudian decoder atau decompression, lalu yang terakhir output yang berupa data. Beberapa algoritma kompresi adalah yang pertama algoritma Shannon-Fano. Algoritma Shannon-Fano dikembangkan oleh Shannon Adby Lab bersama Robert Fano di MIT. Langkah encoding algoritma Shannon sebagai berikut. 1. Urutkan simbol berdasarkan jumlah frekuensi. 2. Secara rekursif membagi simbol dengan dua bagian, masing-masing dengan kira-kira jumlah yang sama, sampai semua bagian hanya berisi satu simbol. Kedua, algoritma Huffman coding. Ini dikenalkan oleh David A. Huffman tahun 1952. Huffman code juga merupakan salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk melakukan kompresi data sehingga ukuran data yang dihasilkan menjadi lebih rendah dari ukuran sebenarnya. Algoritma Huffman ini menggunakan prinsip pengkodean mirip dengan kode Morse, yaitu tiap karakter atau simbol dikodekan dengan rangkaian beberapa bit. Karakter yang sering muncul dikodekan dengan rangkaian bit yang pendek, dan karakter yang jarang muncul dikodekan dengan rangkaian bit yang lebih panjang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.